Ya, salam selamat siang saudara-saudara yang terkasih. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Mohon maaf saya hilang cukup lama dari channel ini ya. Sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan hari ini baru saya muncul lagi di hadapan saudara-saudara sekalian. Seperti yang saya sudah umumkan dalam bulan Desember kemarin, saya punya ritual tahunan untuk turun ke daerah, ke pedalaman, memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan. Nanti saya akan share secara singkat kesaksian selama melayani dalam bulan Desember sampai dengan saat ini. Tapi satu kali lagi saya ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru bagi saudara-saudara sekalian. Kiranya damai dan sukacita Natal yang kita nikmati selama bulan Natal sampai dengan awal tahun baru ini. Di dalamnya kita bisa menikmati waktu-waktu yang sangat baik bersama keluarga, termasuk juga menikmati berkat Tuhan melalui segala sesuatu yang baik yang Tuhan izinkan untuk kita nikmati selama 1 tahun lamanya dengan semua suka dan dukanya, dan kita memasuki tahun yang baru. Nah, tahun yang baru ini memang misterius. Seperti biasa, tidak ada yang dapat memberikan prediksi yang pasti tentang apa yang akan terjadi, apa yang akan terjadi dalam hidup kita, termasuk yang akan kita alami. Entah itu baik, entah itu enak, entah itu menguntungkan, entah itu tidak enak, sakit, dan lain sebagainya. Kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang mengatur perjalanan sejarah, dan Tuhan yang memimpin, dan karena itu kita tetap melangkah dengan penuh iman dan percaya kepada Tuhan Yesus, yang bukan hanya telah menyelamatkan kita dari dosa dan maut, tapi juga yang terus memimpin dan menyertai setiap langkah hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih, saya sedang dalam perjalanan. Tadi saya singgah sebentar karena saya harus makan, kemudian harus beristirahat. Jadi saya kebetulan lihat ada penginapan kecil di pinggir jalan. Lalu saya pikir oke, mungkin saya perlu ambil waktu sebentar untuk sekaligus istirahat dan live menyampaikan beberapa hal yang beredar di akhir-akhir ini, terutama di penghujung tahun 2023 dan masih terus hangat dibicarakan sampai dengan saat ini, terutama terkait dengan dua hal spesifik. Yang pertama terkait dengan Pak Kainama, Mas Kainama. Yang kedua terkait dengan ocehan dari Mbak Syahrini tentang Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, dalam sesi kali ini saya belum akan terlalu banyak mengambil waktu untuk memberikan respons bagi tanya jawab, mungkin 1 atau 2 di penghujung dari sesi ini. Karena nanti setelah ini saya akan melanjutkan lagi perjalanan, itu nyetirnya masih berjam-jam lagi. Jadi harap maklum, nanti mungkin setelah selesai semua kegiatan di sini, baru kita akan kembali kepada format awal untuk pelayanan apologetika di channel Verbum Veritatis melalui sesi-sesi pengajaran ya. Ini bukan sesi yang formal, jadi saya tidak akan tampilkan apa-apa di screen kecuali beberapa hal yang terkait dengan ocehan Mbak Sari ini akan saya tampilkan bagi Anda supaya menjadi bukti bahwa kita tidak ngarang, tapi kita jadikan acuan untuk memberikan komentar dari perspektif Kristen. Nah, saudara-saudara yang terkasih, apa yang kita bahas pada siang ini merupakan penggunaan hak jawab dari perspektif Kristen, karena orang-orang ini tampaknya tidak bisa hidup kalau mereka tidak ngoceh tentang kekristenan. Satu-satunya agama di dalam dunia ini yang selalu kepo dan selalu luar biasa merasa berhak untuk ngoceh tentang kekristenan, bahkan ngoceh dengan sangat absurd tentang kekristenan, adalah para pengikut Islam. Muslim-muslim ini sepertinya tidak ada kerjaan lain selain daripada ngoceh tentang kekristenan. Dan karena itu, karena mereka yang membuka congor mereka untuk mengoceh-ngoceh tentang kekristenan, maka kita punya hak untuk membela diri dan hak untuk memberikan tanggapan, memberikan pelurusan, termasuk hak untuk memberikan counter attack jika itu diperlukan.
Tapi siang ini saya tidak akan memberikan counter attack, saya sekadar memberikan defense bahwa apa yang diocehkan oleh Mbak Syahrini itu adalah sesuatu yang bodoh dan absurd, bahkan merupakan sebuah kebodohan berabad-abad yang terus-menerus dan tidak pernah pintar-pintar. Dan karena itu, saudara-saudara, mari kita akan langsung mulai secara singkat saja. Kita mulai dulu dari Pak Kainama ini. Saudara, saya kemarin re-upload sebuah video yang saya dapatkan dari channel Pak Luis Prasetyo. Tapi rupanya saya baru tahu bahwa itu itu video berasal dari channelnya Pak Adri Tunggal ya. Testimoni dari dua sahabat masa kecilnya Pak Kainama memberikan sejumlah informasi yang sebenarnya kita selama ini tanpa testimoni semacam itu juga kita bisa tahu bahwa mayoritas yang diocehkan oleh Pak Kainama mengenai testimoni tentang latar belakang pendidikannya, termasuk katanya dia mantan pendeta di GPIB, itu semua adalah dusta. Tapi diperkuat oleh testimoni dari dua sahabat masa kecilnya Pak Kainama dan bergereja di gereja yang sama. Pak Kainama itu rupanya hanya anggota paduan suara, anggota KOR, namanya KOR Salvation, yaitu anggota kelompok paduan suara interdenominasi, dan Pak Kainama terlibat di sana, tapi tidak pernah ditabiskan untuk menjabat sebagai pendeta di GPIB. Jangankan pendeta, menjadi majelis saja tidak pernah. Jadi bagaimana ceritanya dia menjadi pendeta? Dan terutama juga terkait dengan testimoni berulang dari Pak Kainama bahwa dia berstudi di STT Jakarta di Menteng, yang sebenarnya STT Jakarta sudah mengeluarkan disclaimer di website STT Jakarta, kalau saya tidak salah ingat itu 1 atau 2 tahun yang lalu, mengatakan bahwa tidak pernah ada orang bernama Agustinus Kainama terdaftar sebagai mahasiswa, apakah dulu atau mahasiswa aktif di STT Jakarta di program S1 teologinya. Dan juga testimoninya bahwa dia berstudi S2 di Leiden, termasuk S3 di Israel, di Haifa, Israel, itu semua adalah dusta belaka ya. Nah, Pak Kainama, kita tidak perlu untuk sampai panjang banget sampai kepada masalah hukum ya. Karena begini, kita hidup ini kan sebenarnya persoalan hukum. Hukum itu kan persoalan yang tidak terlalu mendasar. Yang paling mendasar adalah kesadaran hati nurani kita. Hukum-hukum etika dan hukum-hukum moral itu jauh lebih fundamental daripada hukum positif. Hukum positif itu kan soal pembuktian. Dan siapa yang mau capek-capek untuk pergi ke polisi, pergi ke pengadilan, melewati proses pembuktian yang sangat panjang. Tapi hukum etika, hukum moral itu bukan soal itu. Begitu kamu melakukan sesuatu yang salah secara etika, secara moral, tanpa orang lain tahu, tanpa orang lain berupaya membuktikan bahwa itu benar, demikian atau tidak. Tanpa itu semua, hati nurani kita itu turut bersaksi bahwa kita telah melakukan kesalahan. Jadi hukum etika dan hukum moral itu jauh lebih mendasar daripada hukum positif ya. Bukan berarti hukum positif itu tidak benar, tidak, bukan itu poin saya. Tapi yang saya maksudkan adalah jauh lebih fundamental. Mbok ya jujur aja kasih tahu bahwa yang dulu diocehin tentang latar belakang pendeta, S1 di STT Jakarta, S2 di Haifa, S2 di Leiden, S3 di Haifa, itu semua itu hanya untuk istilahnya teh manis di bibir. Kita itu paham-paham aja dan tidak ada orang yang akan perpanjang itu. Yang penting kan jujur itu bagus. Kita ini kan tidak perlu untuk memperpanjang sesuatu yang seperti itu. Tapi publik perlu diberikan edukasi supaya orang tidak terus-menerus termakan oleh hal-hal semacam itu yang pada dasarnya tidak ada di dalam kenyataan. Jadi saya menghimbau kepada Pak Kainama untuk menggunakan kesempatan waktu yang Tuhan masih berikan itu kan perlu digunakan dengan baik. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Lebih daripada itu berasal dari setan. Prinsip itu prinsip yang universal. Tidak perlu kamu beragama Kristen untuk mengakui prinsip itu. Karena kalau kita itu terbiasa berdusta, berbohong, apalagi setelah berdusta dan berbohong, kemudian menciptakan kebohongan baru untuk melindungi dusta dan kebohongan yang kita sudah pernah bikin, itu nanti kita akan terjerumus ke dalam lingkaran setan. Itu sama seperti kita tercebur ke dalam lumpur hidup. Kita tidak bisa keluar ke sana. Jalan satu-satunya adalah mengakui itu secara jujur. Sampaikan permintaan maaf kepada publik bahwa selama ini kalian telah saya bodohi, kalian telah saya bohongi terkait dengan latar belakang pendeta, latar belakang studi S1, S2, S3.
itu semua bohong, jadi mulai sekarang saya akan berkata yang jujur. Gitu aja, sangat simpel kok. Sangat simpel sekali. Lagi pula ya Pak Kainama ya, semua saya ini apa namanya seorang teolog Kristen ya. Orang yang ditabiskan menjadi pendeta, khususnya di kalangan Protestan, Pak Kainama mengatakan dia dulu ditabiskan sebagai pendeta di GPIB. Apalagi di gereja-gereja mainstream begitu, itu melewati satu proses yang sangat panjang. Selain latar belakang studi yang harus sesuai, tapi juga proses atau masa vikariat. Dan itu tidak sebentar. Bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, bahkan bisa bertahun-tahun kamu sebagai vikaris dulu, setelah itu baru ditabiskan sebagai pendeta. Dan itu pun tidak ditabiskan ngomong doang aja, itu melalui seremoni dan itu ada dokumentasinya. Termasuk ada SK pendetanya. Jadi kalau Pak Kainama merasa bahwa semua yang sudah dibongkar oleh teman-teman masa kecil Pak Kainama yang seperti yang ada di video itu, termasuk juga sudah ada video lanjutannya di channel Pak Adri Tunggal itu. Kalau Pak Kainama merasa bahwa itu testimoni itu dusta, silakan tunjukkan, kan Pak Kainama pasti punya, kalau pernah ditabiskan sebagai pendeta pasti punya SK pendeta. Dan pasti ada dokumentasinya, tidak mungkin tidak ada dokumentasinya. Dan setahu saya, gereja-gereja mainstream seperti GPIB itu, begitu ada pentabisan pendeta, itu mereka punya data. Punya data tentang semua pendeta yang pernah mereka tabiskan. Ditabiskan tanggal berapa, oleh siapa, dan ditabiskan di gereja mana, di jemaat lokal yang mana. Nah, kalau tidak pernah ada record semacam itu, Pak Kainama tidak bisa memperlihatkan SK pendeta Pak Kainama. Termasuk juga tolong perlihatkan ijazahnya Pak Kainama. Ijazahnya Pak Kainama yang S1 katanya di STT Jakarta, kemudian S2 di Haifa, dan S2 di Leiden, dan S3 di Haifa. Tolong kasih lihat. Tolong kasih lihat. Karena sekarang ini kita tidak bisa ngoceh-ngoceh. Misalnya seperti saya, Pak Kainama. Kalau saudara mau tahu latar belakang pendidikan saya, saudara tinggal buka aja pangkalan data Dikti, Kemendikbud itu. Saudara ketik nama saya di situ. Saudara langsung akan lihat saya S1-nya di mana, S2-nya di mana, S3-nya di mana. Dan bukan hanya disebutkan, tapi untuk nama itu muncul di pangkalan data, kita harus upload ijazah. Jadi begitu nama kita muncul, mengasumsikan bahwa ijazahnya itu tersimpan di dalam lembaran negara di pangkalan data Dikti itu. Jadi orang itu bisa cek, kita tidak bisa asal ngecap. Termasuk sekarang saya sedang ambil gelar doktor saya yang kedua di STT Reform Injili Internasional, itu juga ada di pangkalan data. Saudara silakan cek di pangkalan data dari STTRI Jakarta. Ya ada nama saya di situ. Sudah semester berapa. Jadi sudah sekarang itu tidak bisa ngecap aja pakai nama. Even ijazah kita itu pakai nama. Orang bisa cek palsu atau asli hanya dengan 5 menit. Tinggal buka aja di sivil ya. Sistem sivil itu sistem verifikasi ijazah elektronik. Saudara buka aja di website sivil, sivil.com, kemudian saudara masukin nomor ijazah, masukin prodi apa, di STT mana, masuk tahun berapa, NIM-nya. Kemudian kalau muncul warna hijau berarti valid. Itu berarti ijazahmu asli, bukan ijazah palsu. Jadi sekarang itu tidak bisa ngecap-ngecap aja Pak Kainama. Jadi kamu mau berdusta di era kecanggihan teknologi semacam ini, itu kamu mau sampai kapan? Mau sampai kapan kamu berdusta? Tapi anyway, kalau kamu berpikir bahwa kamu ada bukti-bukti untuk semua yang kamu klaim itu, simple aja. Screenshot aja atau scan aja SK pendetamu yang pernah kamu ditabiskan itu. Di scan, kemudian unggah ke media sosial. Ijazahmu itu enggak apa-apa kok. Unggah aja ijazahmu ke media sosial. Enggak akan ada orang yang gunakan itu kok. Unggah aja supaya kita semua lihat ijazah S1, ijazah S2, ijazah S3, mau unggah aja. Atau kalau orang bisa cek itu di pangkalan data, tolong kasih tahu. Kamu pernah ada di pangkalan data lembaga perguruan tinggi mana supaya kita bisa cek. Makanya tadi saya bilang, seperti saya ini, itu kalau enggak ada yang tersembunyi. Orang bisa cek sekarang. Kamu yang nonton-nonton ini, kamu bisa cek sekarang. Buka di pangkalan data Dikti. Ketik nama saya, Deki Hitnasian Gadas. Termasuk rekam jejak saya mengajar apa, saya sekarang itu jabatan fungsionalnya apa, S1-nya di mana, S2-nya di mana, S3-nya di mana, sedang studi lagi di mana. Itu semua tercatat di lembaran negara. Jadi tidak ngecap-ngecap. Jadi berhentilah pakai nama. Ini saya tidak ada urusan dengan hukum-hukum itu. Saudara yang ikuti Verbum Veritatis itu, saudara tahu. Sejak dari dulu itu saya tidak pernah mau bicara tentang hukum itu. Itu bukan domain saya. Tapi saya bicara tentang kesadaran hati nurani, kesadaran etika, kesadaran moral.
katakan yang benar aja lah, tidak usah dibikin terlalu bagus-bagus kalau memang tidak bagus ya. Jangan dibagus-bagusin sesuatu yang tidak bagus. Oke ya, jadi pakai nama, harap itu jelas ya. Kami mengasihi saudara, mengasihi pakai nama, mendoakan pakai nama supaya tetap sehat, tetap lancar, dapat cuannya lancar melalui sesi-sesi nyerang kekristenan. Kan pakai nama menjadikan penyerangan terhadap kekristenan itu sebagai mata pencarian. Kita doakan aja supaya pakai nama lancar jaya, tetap sehat walafiat dan lain sebagainya. Karena kekristenan itu tidak ada ngaruhnya dengan pakai nama ini. Jangan kamu pikir bahwa kamu bikin sesi live bertubi-tubi itu akan berpengaruh sesuatu terhadap kekristenan. Tidak ada ngaruhnya sama sekali. Uang semua yang kamu ocehin itu kebodohan kok. Ya, jujur-jujur aja, semua yang kamu ocehin itu kebodohan. Kamu tuh hanya laku di mata orang-orang yang tidak pernah belajar, yang tidak bisa membedakan tangan kiri dari tangan kanan. Tapi semua orang yang studi itu ngetawain kamu, itu giginya itu, gigi atasnya di langit, gigi bawahnya itu di bumi. Ngetawain kamu dan ngetawain orang-orang yang bahkan kamu sudah tipu, kamu sudah bohongi mereka sedemikian rupa pun, mereka masih die hard untuk kamu. Masih membela kamu mati-matian. Itu kan kasihan sekali. Itulah sebabnya orang-orang ngasih tahu kepada publik, Pak Andri Tunggal, Pak Luis Prasetyo, saya, Pak Mas Didit, Yuli, dan lain sebagainya. Ngasih tahu kepada publik bukan untuk menjatuhkan kamu. Tidak ada gunanya menjatuhkan kamu. Memangnya kamu penting apa? Tidak ada gunanya menjatuhkan kamu. Tapi kita memberikan edukasi kepada publik. Supaya publik punya awareness. Jadi mereka-mereka yang tidak tahu apa-apa. Jangan sampai tertipu dengan apa yang Anda katakan. Terkait dengan latar belakang profesi Anda. Dan juga terkait dengan latar belakang pendidikan Anda. Karena itu sesuatu yang tidak boleh dilakukan di hadapan publik. Oke ya, pakai nama ya. Nah, kedua. Tentang Mbak Syahrini. Mbak Syahrini ini memang saya heran ya. Selama ini saya tidak pernah kepikir, tidak pernah kebayang bahwa Mbak Syahrini di penghujung tahun 2023 akan ngoceh ya. Dan karena itu mari kita lihat bersama apa yang dikatakan oleh Mbak Syahrini. Kemudian nanti saya akan kasih beberapa komentar ya. Saudara lihat sekarang ini, saudara sudah lihat di screen ya. Ini di suara.com. Ini tulisan terbit dipublikasikan hari Rabu tanggal 27 Desember tahun 2023 jam 14.37 waktu Indonesia bagian Barat. Judulnya Syahrini bahas soal tidak ada Tuhan Yesus, auto dituding netizen sebarkan ujaran kebencian. Nah, saya tidak akan baca ini semua, tapi saya akan hanya baca beberapa bagian ya, 2 paragraf ini yang saya highlight sekarang. Saudara bisa lihat di screen, baca sama-sama ya. Menurut tweet yang diunggah Syahrini, gambaran Yesus tidak sesuai dengan gambaran Tuhan dalam Islam. Karena Yesus masih memiliki keterbatasan sedangkan Tuhan adalah maha sempurna. Bagaimanapun di dalam kitab suci, Yesus lahir, makan, tidur, berdoa, dan punya keterbatasan pengetahuan. Sementara Islam mengajarkan bahwa Tuhan selalu sempurna. Umat Kristen harus menanyakan kembali gagasan tentang Tuhan. Ungkapan dalam unggahan Syahrini. Oke, saudara-saudara, saya remove ini. Jadi saudara sudah lihat bersama, kita tidak ngarang. Itu berdasarkan pemberitaan di media online di suara.com. Bahkan mungkin saja ada di media online yang lain. Ada beberapa hal sebagai tanggapan singkat untuk Mbak Syahrini. Pertama, saya akan kasih komentar terkait dengan ocehan Mbak Syahrini dalam kaitan dengan misi Kristen. Kemudian yang kedua, saya akan kasih komentar ocehan Mbak Syahrini dalam kaitan dengan inkarnasi atau apa yang disebut dengan hypostatic union. Dan yang ketiga, saya akan sekadar memberikan sebuah saran ringan. Saran yang ringan saja, ringan sekali, bahkan ringan banget. Seringan kapas untuk Mbak Syahrini. Oke, kita mulai dari yang pertama. Dalam kaitan dengan apa namanya misi Kristen. Ocehan Mbak Syahrini dalam kaitan dengan misi Kristen. Saudara, saya sedikit flashback ya untuk apa yang dilakukan selama bulan Desember ini. Jadi selama bulan Desember, dan itu merupakan ritual tahunan saya berkomitmen untuk setiap liburan Desember, saya tidak akan pakai untuk senang-senang, untuk pergi kemana-mana, tapi pakai untuk memberitakan Injil, pergi ke daerah, pergi ke kampung, pergi ke pedalaman, dan memberitakan firman Tuhan, menyebarluaskan Injil Tuhan Yesus Kristus. Tanggal 22 kemarin, di sesi live saya terakhir, saya tiba di Mamuju, Sulawesi Barat, kemudian langsung dijemput, pergi masuk keluar beberapa kampung ya. Kalau saya tidak salah hitung itu ada
7 atau 8 kampung, dan itu semua di dalam dengan medan yang lumayan sulit. Tapi salah satunya itu yang paling sulit itu di Desa Salumaki. Di Desa Salumaki itu untuk sampai ke sana itu 2 jam dari Kecamatan Kalumpang. Untuk sampai di Kalumpang itu sudah 2 jam dari Mamuju. Kemudian dari Kalumpang itu 2 jam lebih lagi sampai di Batu Isi. Setelah itu baru naik ojek motor 3 jam. Dengan jalan yang super duper amat sulit. Betul-betul luar biasa sangat sulit ya. Jalannya sepotong saja hanya pas dengan ban motor. Dan itu mendaki gunung yang benar-benar mendaki gunung. Dan saudara tahu di atas gunung itu ada banyak sekali orang di sana. Ya, kampungnya itu sangat besar, rumah-rumah juga sangat bagus. Itu kampung sangat besar sekali. Dan saya memberikan pengajaran 2 sesi di sana. Yang pertama tentang Tritunggal, kemudian yang kedua tentang Kristologi, dan yang berkumpul di situ tidak kurang dari 800 orang sampai dengan 1000 orang. Di tengah lapangan mereka bikin tenda, tendanya tidak muat, kemudian mereka meluber kemana-mana. Mereka belajar tentang firman Tuhan, belajar tentang Injil Tuhan Yesus Kristus. Dan bagi saudara yang ingin melihat dokumentasinya, silakan lihat di Verbum Veritatis. Saya posting secara detail untuk setiap pelayanan yang di Mamuju, Sulawesi Barat. Nah, dari Mamuju, kemudian saya pergi ke Kalimantan Barat. Sekarang saya di Kalimantan Barat. Saya pergi ke Kecamatan Sosok, itu dari Pontianak itu nyetir sekitar 4 jam atau 5 jam ya. Karena saya tidak terlalu menguasai jalan, jadi berjam-jam nyetir. Nyampe sorenya saya langsung berkhotbah, dan itu yang hadir ada anggota ketua DPRD Kabupaten Sanggau, kemudian ada Sekum GKSI, termasuk ketua Bamak, termasuk para pendeta dari beberapa gereja yang lain. Setelah itu hari Minggunya saya pergi ke arah Intikong, arah perbatasan Malaysia. Dulu saya pelayanan di sana 20 tahun yang lalu. Saya membangun gereja, termasuk juga mendirikan TK Kristen bersama dengan gedungnya. Sekarang sudah berkembang dengan sangat baik. Jemaat Tuhan berkembang dan menjadi berkat di kampung yang bersangkutan ya. Saya berkhotbah di sana, kemudian sekarang saya kembali lagi ke arah Pontianak. Nanti tanggal 7 ada Natal gabungan di Kabupaten Sanggau yang akan hadir itu kurang lebih 2.000 anggota jemaat direncanakan untuk hadir. Jadi saya baru akan balik ke Batam itu sekitar tanggal 8 atau tanggal 9. Nah, poin saya itu begini. Poin saya adalah begini. Kalau ocehan Mbak Syahrini itu benar bahwa konsep ketuhanan Kristen terkait dengan ketuhanan Yesus Kristus itu sesuatu yang bermasalah. Menurut dia Yesus itu punya keterbatasan, makan, lahir, tidur, kemudian dan lain sebagainya, sementara Tuhan itu maha sempurna. Kalau ocehan Mbak Syahrini itu benar, maka misi Kristen selama lebih dari 2 milenia, lebih dari 2000 tahun itu adalah ketidakmasuk akalan. Itu adalah pemborosan. Karena selama lebih dari 2 milenia, orang-orang Kristen itu bukan hanya telah membayar persebaran Injil Tuhan Yesus Kristus itu dengan tenaga, dengan waktu, dengan uang yang sangat-sangat banyak, tapi juga dengan pengorbanan yang luar biasa. Ada yang dipersekusi, dianiaya, disiksa, bahkan dipenjara, bahkan ada yang mati, dan itu tidak terhitung banyaknya martir ya. Itu sebenarnya bapak-bapak gereja, tokoh-tokoh penting di dalam sejarah gereja mengatakan bahwa darah kaum martir adalah benih dari gereja. Nah, kalau yang dikatakan oleh Mbak Syahrini itu benar, maka kekristenan ini adalah sebuah absurditas. Dan itu sebabnya saudara-saudara, kita sebagai orang Kristen, ocehan yang terkesan sambil lalu, bahkan dimuat di beberapa media online dari seseorang yang tidak signifikan di dalam dunia teologi, yang tidak penting. Tapi ocehan itu perlu kita tanggapi. Kita perlu kita tanggapi karena eksistensi kekristenan di dalam dunia ini sekarang merupakan agama dengan pemeluk terbesar. Islam itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan kekristenan di dalam dunia ini. Agama terbesar di dalam dunia ini mendadak di mata seorang artis, tukang bersolek dan tukang bergoyang, mendadak di mata seorang artis mengemukakan itu kepada publik, mengatakan bahwa konsep ketuhanannya bermasalah. Nah, itu saatnya kita perlu untuk memberikan tanggapan yang serius terhadap apa yang dikatakan oleh Mbak Syahrini. Karena kalau dia benar, maka saudara tutup aja gereja saudara. Hentikan aja semua misi yang dikerjakan dengan pengorbanan, dengan air mata, dengan peluh, dengan keringat, dengan kecapean, dengan dana, dengan waktu, dengan tenaga, dengan penderitaan, kesulitan, dan lain sebagainya. Dan by the way, saudara-saudara, sekarang itu di pedalaman Mamuju,
itu ada 3 orang mahasiswa praktek dari STT Rai, semuanya perempuan. Mereka ditempatkan di pedalaman, di tempat yang sukar dan sulit. Kalau saudara lihat di Facebook saya, kalau saudara lihat pastori mereka itu sangat tidak layak untuk orang tinggal di situ. Betul-betul sangat tidak layak. Bahkan minta maaf, tempat untuk buang air saja tidak ada. Jadi harus ke hutan. Nah, untuk apa saya utus murid-murid saya untuk melayani di tempat semacam itu? Kalau apa yang dikatakan oleh Mbak Sarini itu benar. Dan juga di Kalimantan Barat ini kita ada utus 3 orang juga, semuanya perempuan. Melayani di tempat yang kemarin saya berkhotbah di situ. Di Kalimantan Tengah, juga di pedalaman. Kita juga ada utus mahasiswa. Jadi murid-murid saya itu sangat bersemangat, punya jiwa Injil yang luar biasa. Sama seperti ayah rohani mereka. Sama seperti saya, semangatnya bagaimana memberitakan Injil. Saudara bisa lihat itu pada murid-murid saya. Itu perempuan pendek-pendek, badannya tidak besar, tapi luar biasa bersemangat. Jalan kaki waktu saya sampai di sana, mereka luar biasa melayani jemaat Tuhan di sana, memimpin puji-pujian, mengatur semua pelayanan dengan baik. Saya tinggal naik khotbah dan memberitakan Injil. Mereka yang ngatur semua di sana. Mereka ada di pedalaman. Nah, kalau yang dikatakan oleh Mbak Sari ini benar, kalau yang dia katakan ini benar, saya akan tarik kembali semua mahasiswa saya. Ngapain saya utus orang untuk menderita di sana? Ngapain? Ngapain saya capek-capek? Kenapa saya tidak pergi saja? Pergi liburan, pergi jalan-jalan ke Bali, ke Thailand, ke Hong Kong, ke mana-mana. Kalau bulan Desember ini sudah lihat postingan di Facebook orang jalan-jalan ke Malaysia, ke Singapura, ke Thailand, ke Amerika, ke Inggris, ke mana-mana. Senang-senang dengan keluarga. Kenapa saya buang waktu, dana, tenaga, dan segala sesuatunya untuk hal yang menurut Mbak Sari ini sesuatu yang sia-sia. Karena Tuhannya terbatas katanya. Dan karena itu saudara-saudara, saya akan pindah kepada poin yang kedua. Masalah dari Mbak Sari ini adalah apa yang dia kemukakan sebenarnya adalah sebuah kebodohan berabad-abad. Ya, itu kebodohan berabad-abad. Karena sebenarnya ocehan itu sudah muncul sejak abad ke-6. Tidak mungkin Isa itu Tuhan, tidak mungkin Yesus itu Tuhan karena dia makan makanan. Jadi bayangkan, kekekalan itu dihabiskan hanya untuk akan ada satu ayat yang mengatakan bahwa tidak mungkin Yesus itu Tuhan karena dia makan makanan. Sebelum abad ke-6, 500-600 tahun sebelum Islam lahir di Arab Saudi, itu sudah lahir kekristenan. Dan sebelum Muhammad lahir, itu kekristenan itu sudah menghasilkan para teolog, para filsuf, para pemikir yang sampai sekarang pemikiran-pemikiran mereka masih dipelajari orang meraih gelar doktor, gelar tertinggi di dalam dunia akademia, di dalam dunia ini. Karena mempelajari pemikiran-pemikiran teologis mereka. Dan itu semua sudah dibahas. Sudah dibahas, bahkan sudah tuntas dibahas. Bahwa ada yang nakal sana sini, ada bidat, ada pengajar sesat yang mencoba menggugat sana sini, itu wajar. Di dalam semua agama itu selalu ada yang nyeleneh begitu. Tapi teologi Kristen itu sudah tuntas tentang Tritunggal, sudah tuntas tentang ketuhanan Yesus, sudah tuntas tentang Alkitab, dan lain sebagainya, sudah tuntas bahkan sebelum Islam lahir. Jadi kenapa di penghujung tahun 2023 mendadak kita memerlukan sebuah ocehan bodoh, kebodohan berabad-abad yang ditelurkan kembali melalui media sosial dan mengoceh tentang ketidaksempurnaan Tuhan Yesus. Pertanyaan saya untuk Mbak Sari ini adalah begini. Apakah menurut Mbak Sari ini kekristenan yang jumlah penganutnya lebih dari 2 miliar orang di dalam dunia ini, apakah semuanya itu orang bodoh yang tidak pernah mikir tentang Tuhan kok manusia? Tuhan kok lahir melalui seorang perempuan. Tuhan kok mengalami proses pertumbuhan. Tuhan kok makan. Tuhan kok tidur. Tuhan kok haus. Tuhan kok kemudian menurut kitab suci itu diadili, ditangkap, kemudian dijatuhi hukuman mati melalui penyaliban, dipaku tangan dan kakinya pada tiang salib itu. Kemudian disalibkan layaknya seorang penjahat. Kemudian mati melalui penyaliban dan bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga. Apakah orang-orang Kristen itu tidak punya otak untuk memikirkan tentang semua itu? Sementara bukan apa ya, universitas terbaik di dalam dunia ini itu didirikan oleh orang-orang Kristen. Jadi kenapa dunia ini memerlukan ocehan seorang artis yang tukang bersolek dan tukang bergoyang di penghujung tahun 2023 untuk ngasih tahu kami tentang semua itu? Kami sudah tahu. Jadi pertanyaannya itu bukan itu. Pertanyaannya adalah why? Kenapa? Kenapa orang-orang Kristen percaya Yesus adalah Tuhan
Meskipun mereka tahu Yesus lahir dari seorang perempuan, mengalami proses pertumbuhan, kemudian makan, tidur, kelelahan, bahkan menangis, bahkan dipaku di atas kayu salib, bahkan mati secara terhina di atas kayu salib. Why? Itu pertanyaannya. Itu pertanyaannya. Karena apa? Karena kitab suci kami, kekristenan, memberikan testimoni bahwa Yesus yang lahir sebagai seorang bayi kecil, yang peristiwa Natal itu diperingati bahkan sampai dengan saat ini orang masih dalam euforia Natal. Yesus yang lahir sebagai seorang anak kecil, yang makan, yang tidur, mengalami proses pertumbuhan, bahkan mati melalui. Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Persoalan kamu tidak percaya itu, who cares? Tidak ada yang peduli dengan yang kamu percaya. Kamu mau percaya batu, mau percaya pohon, mau percaya sapi, percaya kerbau, percaya kambing, apapun urusan kamu. Tapi mbok ya kamu paham dulu tentang klaim kekristenan. Jangan kamu muncul ke media lalu kamu ngoceh seenak udel kamu tentang iman Kristen. Kamu tuh lahirnya belakangan. Kamu tuh bahkan orang belum mimpi tentang kamu dilahirkan di mana. Akan jadi apa kamu. Itu kekristenan itu sudah lebih dari 2000 tahun. Memikirkan tentang konsep-konsep. Pemikiran-pemikiran teologis yang sangat deep. Yang sangat mendalam. Yang kalau saya ngomong kembali di sini. Otakmu yang tak seberapa itu kamu tidak paham. Jadi bagaimana ceritanya. Kamu muncul di tahun 2023. Kemudian membuat ocehan model begitu. Kami tahu. Karena apa? Karena kristologi Kristen mengatakan Yesus itu adalah Allah sejati. Dalam keadaannya sebagai Allah, dia maha tahu, maha hadir, maha kuasa, tidak terbatas, dan lain sebagainya. Semua atribut, semua kesempurnaan-kesempurnaan yang layak dimiliki oleh Allah sejati, dimiliki oleh Yesus dalam keadaannya sebagai manusia. Kemudian 2000 tahun yang lalu, dia berinkarnasi. Berinkarnasi itu bukan berubah jadi manusia. Seakan-akan dia berhenti jadi Tuhan. Dia menjadi manusia dalam arti dia sebagai Allah mengambil kodrat, mengambil sifat, nature manusia. Dia menjadi manusia sejati. Jadi dia tetap adalah Allah sejati sekaligus adalah manusia sejati. Satu pribadi, dua kodrat, dua sifat. Sifat ilahi yang sejati dan sifat manusia yang sejati. Itu yang orang-orang Kristen menamai ajaran itu inkarnasi. Dan istilah lainnya adalah hypostatic union. Nah, kalau Mbak Sarini tidak paham tentang itu, saya paham. Dan Mbak Google, peace be upon him, bisa menolong Mbak Sarini untuk memberi Mbak Sarini nutrisi untuk otak Mbak Sarini yang hanya seuprit itu. Tapi tolong jangan mengoceh tentang kekristenan. Anda bahkan tidak punya gelar apapun untuk memberi Anda kredensi akademik untuk ngoceh tentang kekristenan. Anda hanya seorang artis, tukang pesolek, tukang jalan-jalan, tukang goyang-goyang. Nah, saya mau kasih Mbak Sarini sedikit saran itu begini. Antara bersolek dan bergoyang dengan kristologi, itu memang dengan teologi atau kristologi, itu memang tidak kontradiktif. Karena orang bisa bergoyang-goyang dan bisa menjadi pesolek, tapi dia juga adalah teolog. Jadi bukan kontradiktif. Tapi antara bersolek dan bergoyang-goyang dan teologi itu tidak berbanding lurus. Just because Anda itu artis yang tukang bersolek, yang tukang bergoyang-goyang, itu tidak membuat Anda seorang teolog. Untuk menjadi seorang teolog itu Mbak, saya kasih tahu Mbak ya, saya sudah lebih dari 20 tahun. Lebih dari 20 tahun belajar teologi dan saya masih merasa bodoh. Untuk menjadi seorang teolog itu diperlukan proses, ketekunan studi, waktu, dana, tenaga yang sangat-sangat banyak dan sangat-sangat panjang dan bertahun-tahun. Untuk memberikan kredibilitas, memberikan kredensi untuk berbicara tentang teologi dan berbicara tentang agama. Nah, itu semua Mbak tidak punya. Mbak tidak pernah studi tentang teologi, tidak pernah mengambil proses untuk belajar apa-apa, tidak pernah membaca buku apapun dari teolog-teolog Kristen, dari sejarah gereja, termasuk Mbak juga hanya comot-comot ayat dari dalam Alkitab, tapi tidak pernah baca sebagaimana orang Kristen membaca Alkitab, tidak punya kredensi apapun, tapi mengoceh tentang kekristenan. Itu kan luar biasa Herman saya.
Saya luar biasa heran terhadap Mbak Syahrini ini. Jadi tolonglah jangan membodohi dunia ini dengan hal-hal semacam itu. Dan by the way, biasakan untuk bicara aja tentang agamamu sendiri. Nggak usah halu, nggak usah halu. Dan yang terakhir, di dalam suara.com tadi dikatakan bahwa Syahrini berkomentar begitu karena gambaran Yesus tidak sesuai dengan gambaran Tuhan di dalam Islam. Memang tidak sesuai. Dan siapa yang bilang harus sesuai? Memang tidak sesuai. Dan saya juga tidak mau Tuhan saya harus sesuai dengan Islam. Saya juga tidak mau Tuhan saya harus sesuai dengan Quran. Siapa yang bilang harus sesuai? Soal tidak sesuai itu memang tidak sesuai. So what? Masalahnya adalah kamu mikir bahwa apa yang dipercaya di dalam Quran dan di dalam Islam harus menjadi standar untuk menilai kebenaran Kristen. Itu masalah. Itu masalah. Karena tidak ada alasan logis dan tidak ada alasan teologis untuk menilai dan menghakimi kebenaran-kebenaran klaim-klaim kekristenan berdasarkan Quran dan berdasarkan Islam. Islam itu lahir belakangan. Wake up, bangun, Mbak, bangun. Islam itu lahir belakangan, 6 abad kemudian. Kami sudah ada 500-600 tahun sebelumnya, sebelum Anda itu ada di Arab Saudi sana. Jadi jangan halu. Kekristenan tidak boleh dan tidak boleh dinilai berdasarkan Islam. Dan Islam tidak boleh menjadi standar untuk menilai kebenaran-kebenaran Kristen. Tidak boleh. Jadi jangan halu. Memang tidak sesuai dan tidak boleh disesuaikan. Tidak boleh dicocok-cocokin. Kamu punya agama sendiri, kekristenan punya agama sendiri, kamu punya konsep ketuhanan sendiri, kekristenan punya konsep ketuhanan sendiri. Let it be. Biarin aja begitu. Tapi kalau kamu mau bicara tentang yang mana dan benar, yang mana yang benar, yang mana yang salah juga bukan kamu juga. Kamu tidak punya kompetensi, tidak punya skill, tidak punya kredensi. Kalau ada orang yang mau bicara tentang yang mana benar, yang mana salah, itu ada orangnya. Yang studi, yang belajar, para apologet, orang-orang yang memang berkecimpung di dalam dunia itu, mereka punya kredensi itu. Punya kredibilitas itu untuk ada di dalam diskusi, ada di dalam perdebatan untuk bicara tentang itu. Yang pasti kamu tidak masuk di dalam kelompok itu. Kamu belanja aja make up, belanja aja tas yang bagus, belanja aja baju yang bagus untuk tampil yang cantik, tampil yang bagus. Tapi yang jelas kamu tidak punya hak akademis, tidak punya hak logis, tidak punya hak teologis untuk ngoceh apapun tentang kekristenan. Kamu tidak punya hak. Dan satu kali lagi, bersolek dan bergoyang itu memang tidak kontradiktif dengan teologi. Tapi bersolek dan bergoyang itu tidak berbanding lurus dengan berteologi. Harap itu jelas ya Mbak. Oke, saudara saya sampai di sini, saya akan lihat beberapa pertanyaan. Kalau saudara ada pertanyaan silakan, kalau tidak ada saya mau tutup live ini kemudian melanjutkan perjalanan lagi. Masih nyetir lagi berjam-jam. Oke, saudara saya belum lihat ada pertanyaan. Ya oke, saya sampai di sini aja saudara ya, biar saya istirahat dulu sebentar. Sekitar 1 jam lagi saya akan nyetir lagi berjam-jam lagi. Tolong untuk tetap doakan dan dukung pelayanan Verbum Veritatis. Saya masih di sini sampai dengan tanggal 7-8 Januari ini. Silakan cek kotak deskripsi. Doakan, dukung, dan doa kami juga untuk saudara-saudara sekalian. Salam, Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberkati. Sampai jumpa lagi.